Tertib Persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum persidangan dimulai, sebelum persidangan berlangsung dan pengunjung sidang juga harus menempati tempat duduk sebagaimana nomor kursi yang diterbitkan oleh Mahkamah. Ketua Majelis Hakim memerintahkan pemohon atau pengunjung sidang. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 86, 96, dan 134. Garis miring PU Garis Datar 22 Romawi Garis miring 2024 dibuka dan persidangan akan terbuka untuk umum. Ya, selamat siang. Keluarga besar KSBC dimanapun Anda berada, kami dari tim kuasa KSBC, saya Parulian, Saya Obed Sinaga, saya Tahan Semangat, dan Pak Taufik. Hari ini kita menghadiri persidangan di MK ini dengan agenda adalah saksi dari kita, perkara nomor 96, dan juga ada tadi saksi yang lain dari perkara yang lain dan saksi ahli yaitu Surya Chandra. Dapat kami sampaikan persidangan hari ini cukup menarik. Dari kita sudah menyampaikan Pak Taufik adalah saksi fakta perkara 96 Tapera ini telah menyampaikan bahwa Pak Taufik ini adalah mantan pegawai negeri di Kemenaker yang menjadi peserta Taperum. Nah, beliau sejak tahun 94 sampai 2018 sebagai pegawai negeri di Kemenaker menjadi peserta Taperum, dipotong iurannya, tapi di ujung pensiunnya itu hanya mendapat 5 juta. Jadi bisa kita bayangkan, teman-teman sekalian, apakah memang memungkinkan dana untuk mendapatkan fasilitas kredit perumahan. Dan sampai di ujung akhirnya dia pensiun, Pak Taufik ini tidak mendapatkan fasilitas kredit atau sebagaimana harapan sebagai peserta Taperum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang menarik tadi disampaikan dari forum sidang yang terhormat, Hakim yang mulia telah menanyakan kesaksian ahli dari Surya Chandra, ya cukup menarik. Dia mencontohkan bagaimana negara Singapura melakukan terobosan, bagaimana rakyatnya bisa tinggal tapi tidak memiliki rumah, termasuk juga contoh tadi di berbagai negara, salah satunya di Belanda. Nah, jadi itu ditanyakan oleh hakim, bagaimana sebenarnya pemerintah ini. Nah, di samping juga ada di Tapera ini kan ada kata wajib. Nah, padahal sebenarnya itu tidak patut untuk diterapkan karena wajib. Wajib ini ada sanksi. Jadi kalau ada sanksi, bagaimana nanti dengan kemampuan peserta Tapera ini? Tadi juga di kesaksian dari salah seorang pekerja, dia menyatakan bahwa dia sudah kredit rumah. Bagaimana dia nanti mampu untuk membayar ini? Nah, sementara gajinya UMP. Nah, ini adalah problem-problem juga yang dialami oleh dari semua ya, kita dari pekerja. Belum lagi nanti dari masyarakat luas. Nah, disinilah dia menyatakan bahwa dia sungguh tidak mampu untuk mengikuti Tapera ini. Karena itu tadi wajib. Nah, jadi disarankan sebenarnya dari keterangan ahli itu sangat layak untuk katanya dapat. Jadi ya tergantung nanti pemerintah bagaimana nanti menyikapi ini. Nah, sesungguhnya
tapera ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat yang miskin, yang belum punya rumah. Ya, itu benar. Tetapi tidaklah patut kalau ini dibebankan kepada masyarakat luas, para pekerja informal, dan semua masyarakat. Ini disamakan dengan yang namanya BPJS, dan itu ada namanya saling mendukung ya. Ada keterbebanan masyarakat dari sisi kesehatan, tetapi ini tidak bisa diterapkan di tapera ini. Jadi dari pertemuan persidangan tadi cukup menarik, dan sidang berikutnya adalah tanggal 17 Juli 2025 menghadirkan dua ahli dan saksi dari pemerintah. Itu yang bisa kami tak sampaikan. Mungkin ada tambahan? Cukup. Cukup ya, Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Dari gedung Mahkamah Konstitusi kami menyampaikan informasi ini kepada teman-teman seluruh keluarga KSBC dimanapun Anda berada. Hidup buruh. Yang kami muliakan, kami hadir sebagai kuasa hukum. Saya Pak Rudian Janturi dan saya Oberlin Sinaga dan Tan Simalangu, dan satu saksi fakta yang mulia. Baik, 134 lagi dari pemerintah yang hadir, dari Kementerian Hukum, saya Rahadian. Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik, kemudian Bapak Rahmat Saputra, ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuturkan sebagai saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih yang mulia Ketua. Baik, lanjut yang mulia Bapak Daniel untuk saksi ahli Surya Chandra. Terima kasih yang mulia Ketua, Bapak Dr. Surya Chandra SH LLM 3 Jaya. Ikuti lafal janji akan saya tuntut. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Tahun 2016 pada intinya adalah mengubah taperum menjadi tapera, dan secara resmi undang-undang mengatakan taperum harus menjadi tapera karena perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 45, yang saat ini penggunaannya masih jauh di bawah sektor pendidikan dan kesehatan yang telah mendapatkan anggaran masing-masing sebesar 20%. Nama saya Muhammad Taufik, usia 65 tahun 2 bulan. Saya menyampaikan saya dulu dari ASN Pak, dan pensiun tahun 2012 di salah satu departemen tenaga kerja. Dulu di departemen kerja ada programnya Baket Tabung Pak untuk PNS. Jadi bagi pegawai PNS itu dulu tahun 94 diberikan bantuan Pak kepada pegawai negeri sipil sebesar 1,5 juta per orang Pak. Untuk tujuannya untuk mengambil atau uang DP atau peserta beli rumah Pak, yang sebesar 1,5 juta itu. Dan untuk potongan per bulannya itu tergantung dari golongan Pak. Golongan 1 sebesar Rp5.000, golongan 2 Rp7.500, golongan 3 Rp10.000, dan golongan 4 Rp15.000. Nah, saya selama dari tahun 1994 sampai dengan 2018 per Maret Pak, itu kebetulan saya dikasih
bantuan itu cuma tidak diambil Pak, karena saya sudah ngambil rumah tahun 90 dan uangnya itu saya ambil, diambilnya pada waktu saya pensiun tahun 2018 per Maret Pak. Besaran dananya itu sebesar 5 juta. Operator produksi yang bertugas mengoperasikan sebuah mesin produksi untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan produk kimia. Saya bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2007. Saat itu berstatus sebagai buruh kontrak dan sudah disampaikan tadi bahwa saksi adalah seorang PNS dari Kementerian Tenagakerjaan dan sudah aktif itu sejak 2018 pensiun. Nah, apakah saksi masih ingat berapa gaji saudara pada saat mengikuti program tabungan perumahan Taperung? Yang berikut, berapa jumlah nominal yang dipotong untuk mengikuti program tabungan perumahan itu? Apakah jumlah potongannya sama untuk semua pegawai atau disesuaikan dengan gaji yang diterima oleh masing-masing pegawai? Berikut, apakah saksi selama mengikuti program tabungan perumahan tersebut, saudara pernah diberitahukan oleh pengelola program tabungan mengenai di mana lokasi perumahannya dan apa saja syarat yang dipenuhi untuk dapat memiliki rumah dari program tabungan perumahan yang saudara ikuti? Jika pernah, pada saat apa itu diberitahukan dan apakah ada syarat usia untuk dapat mengikuti program tabungan perumahan tersebut? Cukup Pak. Satu lagi yang mulia, apakah ada jangka waktu supaya dapat memiliki rumah dari program tabungan perumahan saudara saksi ikuti? atas keterangannya dan juga para saksi ya yang hadir pada kesempatan ini. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Surya Chandra adalah ini kan begini Pak Surya. Tadi Pak Surya juga mengutip ya mengenai bahwa perumahan itu merupakan kebutuhan dasar ya, dan pemerintah di situ harus hadir ya, dan karena pemerintah harus hadir, kemudian hal tetapnya pertanyaan saya, apakah karena pemerintah harus hadir dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar ya yang Pak Surya tadi sampaikan tadi juga, kemudian hal itu bisa dijadikan alasan atau bisa menjadi menjadi basis argumentasi bagi pemerintah untuk mewajibkan kepada pekerja untuk menyetor atau membayar uang gaji, potongan dari gajinya dengan juga pemberi kerja juga ya, itu kemudian bisa dijadikan alasan gitu. Nah, apakah itu tidak masuk kategori pungutan yang bersifat memaksa? Bagaimana pendapat ahli menyangkut itu? Dan yang ketiga kalau misalnya tadi itu, kemudian yang kedua, menurut ahli ya, apakah dengan adanya tapera ini ya kemudian yang tadinya niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian apakah tidak justru ini membuat beban bagi rakyat ya, karena kalau itu untuk kesejahteraan rakyat, maka apakah Pak ahli, Pak Surya, kalau itu kata wajib tadi, kan ini kan wajib ini, kemudian diubah menjadi dapat, ya, apakah juga itu masih dalam konteks membebani para pekerja? Jadi kalau itu wajib, tadi Pak Surya melihatnya bahwa itu ibaratnya ya mau niatnya mensejahterakan masyarakat pekerja, tetapi malah tidak mensejahterakan karena itu membebani. Nah, sementara kalau misalnya saya tanya apakah itu kemudian diubah frasa kata wajib tadi menjadi dapat, ya ini tidak berarti bahwa ini, saya minta pandangan dari Pak Surya, tidak berarti bahwa ini insinuasi. Nah, apakah
itu menurut ahli kemudian serta-merta kemudian beban yang tadi yang dirasakan oleh masyarakat itu menjadi bukan beban karena sifatnya dapat gitu kan, karena frasanya dapat. Menurut ahli itu bagaimana tanggapan ahli kalau seperti itu? Pak Surya, begini Pak Surya, kalau kita cermati, memang substansi dari Undang-Undang Tapera ini dia punya niche-nya itu, niatan awalnya itu memang adalah untuk memenuhi kebutuhan warga negara terkait dengan rumah tinggal yang layak, terjangkau begitu. Itu maunya begitu, kalau kita ikutin begitu. Tetapi kalau kemudian desainnya itu dengan tapera sampai dia kemudian pensiun, itu kira-kira secara nalar yang wajar itu bisa diwujudkan nggak itu Pak Surya? Kalau kita komparasikan misalnya dengan Singapura, walaupun tidak bisa apple to apple, kita komparasikan dengan Singapura yang jumlahnya penduduknya dari sisi penduduk saja tidak sebanding begitu ya. Itu desain yang paling tepat itu sebenarnya seperti apa untuk sebuah public housing? Kalau undang-undang ini memang dia tekanannya sudah jelas sekali untuk pemupukan dana di sini. Untuk pemupukan dana itu sudah ditegaskan sekali di dalam rumusan-rumusan pasalnya. Memang tujuannya untuk menyediakan dana dan memupuk dana di situ. Ya. Nah, pemupukan dana itu kira-kira pada akhirnya setelah kepesertaan itu berakhir bisa nggak menjangkau untuk sebagaimana tujuan dari undang-undang itu sendiri, ketersediaan rumah tadi, rumah yang layak tadi. Itu kira-kira desain seperti apa yang bisa ditawarkan dari Pak Surya. Kemudian dari pemerintah saya kira memang perlu ada tambahan keterangan dari pemerintah ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi pengaturan ini, antara tujuan dengan kemudian ketika direalisasikan itu seberapa besar sih Pak sebetulnya kalau dibuat gambaran itu bisa tercapai tujuan untuk ketersediaan rumah yang layak tadi. Itu bisa diberikan gambaran Pak sejak berlakunya undang-undang ini ya. Jika dibandingkan dengan Baperum itu kan memang agak berbeda dengan yang sekarang ini. Ini bagaimana kemudian kondisi real yang sudah terrealisasi dengan keberadaan undang-undang ini. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih untuk ahli dan saksi yang telah memberikan keterangan. Saya ke ahli saja. Terima kasih Pak Surya untuk keterangannya. Ini kalau kita cermati dalam permohonan ini sebenarnya ada 3 pemohon. Kebetulan Pak Surya ini ahli dari permohonan nomor 134 ya. Itu ada 2 norma yang diajukan ke MK, pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Nah, dalam keterangan tadi Pak Surya mengambil contoh ya, ada 3 negara dan yang ideal itu tadi sepertinya Singapura ya. Dan tadi yang mulai Prof ini juga sudah sempat menyampaikan bahwa tentu kita tidak bisa membandingkan kalau bukan apple to apple ya. Nah, dalam permohonan ini, dalam petitum ini pemohon menghendaki agar kata wajib itu diganti dengan dapat. Nah, mungkinkah kita memberi diskresi kepada pemerintah untuk menentukan model yang mana yang cocok dengan Singapura atau model yang lain yang mungkin ahli bisa memberi rekomendasi kira-kira cocoknya seperti apa. Singapura itu kalau kita terbang itu sebentar sudah hilang pulaunya. Kalau Jakarta kita ke Papua itu 5-6 jam pun masih kita lihat wilayah Indonesia ini. Nah, kira-kira ada model lain tidak yang bisa Pak Surya untuk merekomendasi